Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini kita akan membahas soal terkait dengan matematika dasar. Tunjukkan bahwa bilangan desimal berulang 0,1374 merupakan bilangan rasional. Nah, di sini kita harus tahu bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk A per B, di mana B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Maka untuk menunjukkan bahwa bilangan desimal berulang ini merupakan bilangan rasional, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk A per B. Nah, kalau misalnya kita tuliskan bentuk lain dari 0,1374 dengan memainkan kelipatan 10, maka kita bisa menuliskannya seperti ini ya. Misalnya saya kalikan dengan 10.000 ya, maka ini nanti jadinya dengan 1374,74 berulang terus. Nah, terus lagi, kenapa kita kalikan dengan kelipatan 10? Karena kita ingin menghilangkan berulang di belakangnya sehingga kita bisa membentuknya ke dalam pecahan ketika nantinya kita eliminasi. Nah, terus lagi gimana caranya kita kalikan berapa kelipatan 10 agar si 0,74-nya itu hilang? Yaitu kita kalikan dengan 100x, maka di sini jadinya 13,74. Baru kita eliminasi. Ini komanya jadi habis, 0,00 ya. Di sini kalau kita kurangkan 1374 itu menjadi 1361, dan 10.000 dikurangin dengan 100 itu jadinya 9.900x. Maka di sini menjadi 1361 per 9.900. Jadi di sini terbukti ya bahwa bilangan desimal berulang 0,1374 ini merupakan bilangan rasional karena dia bisa diubah ke dalam bentuk A per B, yaitu 1361 per 9.900. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat ditambah 2x kurang 3 per x kurang 3 dikali x kurang 1 besar dari 0. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, maka kita akan mencari nilai x-nya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai x-nya, maka kita akan sederhanakan pertidaksamaannya. Untuk yang x kuadrat tambah 2x kurang 3, kalau difaktorkan itu menjadi x tambah 3 dikalikan dengan x kurang 1. Penyebutnya tetap x kurang 3 dikalikan dengan x kurang 1 besar 0. Ini ada yang sama, maka sama-sama kita bagi x kurang 1. Ya, sisanya menjadi x tambah 3 per x kurang 3 besar 0. Maka di sini kita bisa langsung mencari nilai x-nya. Untuk x pada pembilangnya, x tambah 3 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah negatif 3. Nah, untuk yang penyebut x kurang 3 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah 3. Kemudian kita lakukan titik uji untuk nilai x-nya ini. Misal, di antara interval minus 3 hingga 3 kita ambil sembarang bilangan real 0 misalnya. Kita substitusikan ke pertidaksamaannya. 0 ditambah 3, 0 dikurang 3, negatif 3. Positif 3 per negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 1. Maka
di antara minus 3 dan 3 ini nilainya adalah negatif. Kemudian sembarang titik misal kita ambil 4 ditambahkan dengan 3, 7. 4 kurang 3, 1. 7 per 1, maka di sini adalah positif. Nah, untuk yang kecil dari minus 3, misal kita ambil sembarang titik, misalnya minus 4, seperti itu. Minus 4 tambah 3, minus 1. Minus 4, minus 3, minus 7. Minus dan minus, maka di sini nilainya adalah positif. Karena pertidaksamaannya ini besar dari 0, maka yang diambil adalah nilai yang positif. Kecuali kalau dia kecil dari 0, maka himpunan penyelesaiannya barulah yang negatif. Nah, maka himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan X sedemikian, X-nya itu besar dari 3, atau X-nya itu kecil dari negatif 3, ya, di mana X-nya itu adalah anggota bilangan real. Seekor semut merayap dari kiri ke kanan di sepanjang kurva Y sama dengan 8 kurang X kuadrat pada saat yang bersamaan. Seekor laba-laba sedang mengintainya pada titik 3,0. Nah, di manakah posisi semut ketika mereka dapat saling melihat, katanya, untuk pertama kali? Nah, agar kita dapat menyelesaikan permasalahan ini, kita gambarkan terlebih dahulu kurvanya dan juga titiknya, ya. Kalau kita gambarkan, itu kurvanya Y sama dengan 8 kurang X kuadrat. Ini akan menjadi seperti ini kurvanya, berbentuk parabola terbuka ke bawah. Karena di sini nilai A-nya itu kecil dari 0. A-nya di sini adalah minus 1, ya. Kita bisa lihat dari fungsinya. Kemudian kita akan gambarkan titiknya si laba-laba di titik 3,0. Nah, di sini si semut katanya tadi berjalan sepanjang kurva dari kiri ke kanan, maka si semutnya itu akan berjalan dari sini terus menelusuri kurvanya sampai ke kanan seperti ini. Nah, yang jadi permasalahannya di sini di mana posisi semut ketika dia melihat laba-laba untuk pertama kalinya, seperti itu. Nah, kalau misalnya seseorang berada pada suatu puncak seperti ini, maka dia akan bisa melihat segala sesuatu yang ada di bawahnya, seperti itu. Nah, tapi di sini kita memperhatikan bahwa seseorang itu punya ketinggian badan, seperti itu. Nah, lain halnya dengan semut. Kalau semut, dia kan merayap, jadi dia nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kalau misalnya dia melihat dari atas sini, belum tentu dia langsung bisa kelihatan si laba-laba yang berada pada titik A. Nah, jadi di sini kita akan memperhitungkan titik pandang si laba-laba dan titik pandang si semut, seperti itu. Nah, misalnya ini adalah titik pandangnya si laba-laba. Nah, seperti ini. Maka secara tidak langsung nanti dia akan bisa sama-sama melihat itu sekitar di sini. Jadi, agar mereka bisa sama-sama saling melihat, berarti kita mencari titik singgung yang melalui kurva tersebut. Jadi, ini kan kita bisa buat sama ini. Gradien yang melalui dua buah titik, ya. Melalui dua buah titik
itu akan sama dengan gradien garis ini, gradien garis singgung. Kenapa sama? Karena garis yang dimaksud adalah sama, cuman kita melihat dari sisi yang berbeda. Yang satu kita melihat gradien, tapi karena dia diketahui dari 2 titik, yang satu lagi gradien dari emang garis singgung karena dia menyinggung. Nah, kalau misalnya yang melalui 2 titik, itu kan bisa kita tuliskan seperti ini. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, seperti itu. Kalau gradien dari garis singgung kan kita bisa menerapkan turunan di sini. F absen dari titik singgung X-nya, seperti itu. Nah, terus lagi kalau misalnya kita kasih tanda di sini untuk yang Y nah seperti ini, X2 Y2, di sini X1 Y1, seperti itu. Nah, berarti di sini kita bisa buat 0 dikurang B per 3 dikurang A itu sama dengan, nah, turunan pertamanya. Nah, fungsinya tadi apa? Fungsinya adalah Y sama dengan 8 kurang X kuadrat tadi ya. Maka di sini turunannya adalah min 2X, seperti itu. Nah, ini kita sederhanakan, min B per 3 kurang A sama dengan, nah, karena tadi X-nya ini adalah titik singgung, ya ini kan M gradien garis singgung. Maka di sini titiknya ini adalah titik singgung. Titik singgungnya apa tadi? X, Y-nya, A, B kan? Maka di sini kita bisa ganti dia menjadi min 2A. Nah, terus di sini min B sama dengan min 6A ya, ditambah dengan 2A kuadrat. Maka B-nya di sini bisa kita tulis 6A dikurang dengan 2A kuadrat. Nah, dari sini kita dapat persamaan. Nah, terus lagi karena di sini ada tadi ya fungsinya, kita sebenarnya dari fungsi bisa kita substitusi tadi. Substitusi titik yang melalui kurva tersebut ya. Kan ini fungsi dari kurvanya ini. Titik yang melalui kurvanya kan bisa kita substitusi. Berarti kan nanti kita dapatkan persamaan satu lagi dalam bentuk A dan B juga. Nah, ini menjadi ya B sama dengan 8 dikurang A kuadrat kalau kita substitusi ya. Nah, ini dapat persamaan 2. Dari 2 persamaan ini kita bisa lakukan yang namanya eliminasi substitusi. Nah, kita geser terlebih dahulu ya. Kita bisa lakukan elisusi dari 1 dan 2. Nah, B sama dengan B, maka bisa kita tuliskan dengan 8 dikurang A kuadrat sama dengan 6A kurang 2A kuadrat. Nah, di sini si A kuadrat dikurang 6A ditambah 8 sama dengan 0 ya. Sama. Terus kita faktorkan menjadi A kurang 4 dan A kurang 2 sama dengan 0. Nah, maka di sini kita dapatkan A-nya itu 4 dan A-nya itu adalah 2. Kemudian kita substitusi ke persamaan ini 1 dan 2. Kalau misalnya dia untuk yang A sama dengan 2,
kita substitusi, B-nya itu nilainya adalah 8 dikurang 2 kuadrat ya. Berarti di sini 8 kurang 4 sama dengan 4. Maka di sini A, B-nya itu 2,4. Terus lagi ketika A-nya itu sama dengan 4 ya, B-nya itu 8 kurang 4 kuadrat ya. Ini menjadi 8 dikurang 16 minus 8. Maka ini titik A, B-nya menjadi 4, minus 8. Nah, kita perhatikan kembali ke gambar. Kalau misalnya dia dilihat 4, minus 8, mungkin nggak mereka itu bersinggungan seperti itu. Tidak ya. Maka yang akan kita gunakan adalah yang 2,4 ini. Nah, ini. Jadi di sini posisi si semut agar bisa saling melihat dengan si laba-laba itu ketika semut berada pada titik 2,4, titik yang paling fokus dia bisa sama-sama melihat. Tentukan fungsi fp di mana p itu berada pada interval 2 sampai 3 ya, dari jika fx-nya itu mutlak 2x kurang 2 dikurang mutlak 3 kurang x. Nah, untuk mencari nilai fp tentu kita harus memperhatikan fungsi fx. Karena fungsi fx-nya ini merupakan fungsi mutlak, maka di sini ketika kita membuka fungsi fx-nya ini nanti kita harus memperhatikan definisi dari suatu nilai mutlak. Nah, suatu nilai mutlak itu bernilai positif apabila x-nya itu besar sama dengan 0 dan bernilai negatif bila x-nya itu kecil 0. Maka di sini ketika kita menjabarkan si fx, kita buat 2 ya. Jadi ketika x-nya itu besar sama dengan 0, satu lagi nanti ketika x-nya kecil sama dengan kecil 0. Nah, kalau misalnya x-nya itu besar sama dengan 0, maka si fx-nya itu menjadi 2x kurang 2 ya, positif, dikurang dengan 3 kurang x. Maka 2x kurang 2 kurang 3 tambah x. Nah, di sini menjadi 3x kurang 5. Nah, ketika dia x-nya itu kecil 0, maka si fx-nya itu menjadi bukaan mutlaknya jadi negatif 2x kurang 2 begini ya. Terus dikurang negatif 3 kurang x. Nah, ini menjadi minus 2x tambah 2. Terus ditambah 3 dikurang x. Maka di sini menjadi minus 3x ditambah 5. Nah, kalau yang seperti ini kita sudah dapatkan ada 2 fx di sini. Kemudian kita ganti x-nya itu menjadi p. Maka kalau fp itu jadinya 3p kurang 5. Dan di sini ketika fp menjadi min 3p ditambah 5, di mana p kecil dari 3, besar dari 2. Diketahui fx sama dengan 5x, gx sama dengan 5 pangkat x, 5 log g komposit fx itu sama dengan hx. Nah, di sini ditanya nilai A jika H dikali A kurang 1 itu sama dengan 0. Untuk mencari nilai A, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu H-nya.
Bagaimana cara kita mengetahui? Hanya dari clue-nya yang ada, kita bisa menuliskan seperti ini. 5 log G bundaran F X sama dengan HX. Ini sama artinya dengan 5 log G-nya tadi kita substitusi 5 pangkat X. Di dalam G-nya itu ada F. F-nya adalah 5X. Maka di sini jadinya 5 pangkat 5X sama dengan HX. Seperti itu. Nah, terus lagi mengikuti sifat logaritma ketika A log B pangkat M ini sama artinya dengan M dikali A log B, maka di sini 5X kita kalikan ke depan dikalikan dengan 5 log 5 sama dengan HX. Nah, 5X dikali 5 log 5 itu 1 HX. Maka HX itu sama dengan 5X. Nah, kemudian H dikali A kurang 1 sama dengan 0. Nah, berarti sama artinya dengan ini kan misalkan dengan X-nya. Maka di sini HX adalah 5X, maka 5 dikali dengan A kurang 1 sama dengan 0. Maka 5A kurang 5 sama dengan 0. 5A sama dengan 5, A-nya itu sama dengan 1.